Rangkaian acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama-sama kita akan mendengarkan ceramah agama, siraman rohani, tausiah untuk kita semuanya, disampaikan oleh Yang Mulia Guru kita, Profesor Dr. Haji Abdul Somad, LC, DSE, PhD. Kepada beliau yang kami hormati, kami persilahkan. Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kapuas ke Muara Teweh, singgah sebentar di Kota Sampit. Itu perjalanan saya sekarang. Jadi bukan pantun. Jadi pagi tadi kami di Kapuas dan besok malam insya Allah di Muara Teweh. Malam ini dipertemukan di Kota Sampit yang jamaahnya memenuhi lapangan sepak bola. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik. Walam yubda' bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan Alhamdulillah, fahuwa aqta', amal itu putus, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Amal kita malam ini tidak putus. Amal kita malam ini insya Allah dapat kita bawa menjadi bekal menghadap Allah nanti insya Allah. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dalam majelis itu tidak disebut solawat, maka majelis itu antanajifah, majelis bangkai, majelis busuk, majelis berulat, majelis berbau. Majelis malam ini majelis yang penuh dengan kemuliaan. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa acara kita malam ini? Tablik Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Detailnya panjang sekali dalam rangka memeriahkan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan Maulid ini bid'ah. Kalau bid'ah berarti dolalah, sesat. Kalau dolalah berarti finnar, masuk neraka. Berarti yang datang masuk neraka, yang ngundang masuk neraka, yang paling panas nerakanya yang ceramah. Betul? Betul katanya. Ini jamaahnya main betul-betul aja.
Ada ibu-ibu, bapak-bapak memperingati hari pernikahannya, namanya ulang tahun pernikahan emas. Berarti sudah menikah selama 50 tahun. Ustaz Somad kalau nanya enggak usah dijawab, karena nanti dijawabnya sendiri. Ada ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, ulang tahun pernikahan emas. Berarti sudah nikah selama 50 tahun. Apakah dengan pernikahan emas itu dia berubah jadi pengantin baru? Tidak, dia tetap pengantin top, tua, ompong, peot. Mohon maaf, jangan tersinggung, jangan tersinggung. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad, kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena beberapa orang ada tersinggung, pulang, ninggal. Suami sayang kepada istri, istri cinta kepada suami, setiap hari atau setahun sekali? Every day, every time, anytime, anywhere. Setiap hari, setiap detik. Bapak bertanya ke istrinya, "Oh my darling, apakah kau mencintai aku?" Apa kata istrinya? "Setiap detak jantung dan denyut nadiku sayang." Karena kebetulan masih tanggal 3. Kalau tanggal 31 lain ceritanya. Lalu kenapa mereka membuat acara peringatan pernikahan? Itu hanyalah ingin mengenang saat mereka pertama kali bertemu, mengenang buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Yang senyum yang belum nikah, kayak paham aja. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Ngapain kalian disampit memperingati bulan Nabi Muhammad SAW?" Kami cinta kepada Nabi. Setiap menit, setiap detik, setiap hembusan nafas, setiap lintasan pikiran, setiap detak jantung, setiap langkah kaki, setiap hayunan tangan, setiap kedipan mata, setiap bisikan telinga, setiap lintasan hati dan pikiran, kami cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kenapa kalian buat maulid? Kami buat maulid karena kami ingin menunjukkan kepada orang-orang yang menghina Nabi, yang mengejek Nabi, yang mengolok Nabi, yang membuatkan karikatur untuk menjelekkan Nabi. Kami tidak kasar, kami tidak berkata dusta, kami tidak berkata-kata yang menodai lisan kami. Kami cukup menunjukkan di kota Sampit, beginilah cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang ngejek Nabi Muhammad, jangan kata-kata kasar. Karena kalau kau kasar, apa beda engkau dengan dia? Kalau ada orang mengolok Nabi Muhammad, tunjukkan saja cinta kalian. Seperti masyarakat Sampit. Ini kalau sebanyak ini, orang yang ngejek, yang ngolok, gak perlu dilawan dengan kata-kata. Cukup dengan bersin serentak terbang dia. 1, 2, 3, action. Tinggal dia langsung. Selawat kita dari kota Sampit malam ini dibawa sampai ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Kalau yang ceramah ini namanya nggak tahu. Abdul Somad. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Nama Tuhan berhala orang jahiliyah, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Maka nama dia disebut Abdul Uzza, hambanya Tuhan Uzza. Mohon maaf, saya boleh bertanya? Jangan tersinggung ya. Nama orang Sampit yang Abdul Uzza, angkat tangan. Enggak ada. Abdul Aziz, ada Abdul Rahman, ada Abdul Ghaffar, ada ikatan Abdul Internasional. Abdul Uzza enggak ada. Abdul Uzza itu siapa Pak Ustadz? Nanti kalau saya sebutkan nama kerennya, oh
namanya Abdul Uzza, tapi nama kerennya Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab. Abu Lahab punya budak hamba sahaya namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Pakai tha. Thuwaibah. Thuwaibah ditugaskan menjaga adik iparnya yang sedang hamil tua. Nama adik iparnya Aminah. Siapa namanya? Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Punya budak namanya Thuwaibah. Ditugaskan menjaga adik iparnya namanya Aminah. Tolong riwayat ini ingat baik-baik dan nama ini ingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Wahai Thuwaibah, nanti kalau adik iparku melahirkan anak, cepat kasih kabar ke rumah. Oke tuan. Maka waktu yang dinantikan pun datang. Lahirlah anaknya tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Lahir anaknya, langsung Thuwaibah datang lapor kepada tuannya. Wahai Tuan Abdul Uzza, adik iparmu Aminah sudah melahirkan anak. Anaknya laki-laki apa perempuan? Thuwaibah sudah menjawab. Anaknya laki-laki. Zaman itu kalau punya anak perempuan, gali tanah, kubur hidup-hidup. Anaknya laki apa perempuan? Anaknya laki-laki. Alhamdulillah, saking senangnya Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Sejak malam ini, sejak hari ini, sejak 12 Rabiul Awal, sejak hari Senin, engkau tidak lagi jadi budak, kau tidak lagi jadi hamba sahaya. Bebas, merdeka. Harga budak lebih mahal daripada onta. Harga onta sekitar, sebenarnya lebih mahal, tapi karena kita udah lama kenal ya 50 juta aja lah. Malam kelahiran Nabi, Abu Lahab bersedekah membebaskan satu budak hamba sahaya. Dia bebaskan Thuwaibah. Makanya kalau ada orang sampit bersedekah maulid Nabi sebanyak 50 juta, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Kenapa? Karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Lahab tetap mati. Abu Lahab mati. Abu Lahab masuk neraka, dijamin masuk neraka. Satu surat khusus untuk Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu sayasla naran wa imra'atuhu hamma fi jidha hablum sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Masuk neraka. Saudara kandungnya bernama Abbas. Siapa nama saudara kandungnya? Abbas bin Abdul Muttalib. Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib. Itu semua anak Abdul Muttalib, anak Abdul Muttalib, anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya. Ketahuan gak hafal. Abdul Muttalib punya anak 10 laki-laki. Kalau aku punya anak 10 laki-laki, yang satu akan aku sembelih. Ternyata pas diundi, itulah dia anak yang kena sembelih, namanya Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditebus dengan 100 ekor unta, tidak jadi disembelih. Maka bapak jangan bernazar mau menyembelih anak. 100 ekor unta bro, mana ada duit kita? Ada yang bilang 100 ekor kambing Pak Ustadz. Mau kambing mau unta pokoknya mahal. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bermimpilah saudara kandungnya, namanya siapa tadi namanya? Memang kalau belum makan malam ini susah ingat ya.
namanya Abbas. Abbas bermimpi bertemu dengan saudara kandungnya Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, ya, apakah engkau masuk neraka? Abu Lahab masuk neraka. Bagaimana di neraka Abu Lahab? Di neraka itu ketika diletakkan kerikil api neraka di telapak kakinya, yang libiha dimaruhu, mendidih otak di kepalanya. Diletakkan kerikil api neraka di telapak kakinya, mendidih otak di kepalanya. Ada jamaah yang nanya, Ustadz, berapa derajat Celcius? Meletup termometer. Nanya termometer lagi. Hai Abu Lahab, apakah engkau masuk neraka? Ya, dijamin masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahabiu wa tab. Bagaimana keadaan engkau di neraka? Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'taqi Suwaibah. Azab saya diringankan setiap hari Senin karena saya membebaskan Suwaibah, senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang suka maulid, suka buat maulid, suka datang maulid, suka hadir maulid, suka memperingati maulid, kalau dia masuk neraka, azabnya ringan setiap hari Senin, satu sel dengan Abu Lahab. Mudah-mudahan azab kita ringan setiap hari Senin. Kenapa diaminkan? Berarti masuk neraka. Ini jamaah ini main amin aja. Siapa yang suka maulid, rajin maulid, hadir maulid, ikut maulid, tapi nggak sholat, tapi nggak puasa, tapi nggak zikir, tapi nggak baca Quran, azabnya diringankan setiap hari Senin, satu neraka dengan Abu Lahab. Maka bersyairlah Al-Hafiz Al-Maqdisi. Al-Hafiz hafal ratusan ribu hadis. Apa kata beliau? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau di tempat lain saya tausiah, setelah saya terjemahkan syair ini baru jamaahnya ngangguk. Tapi di mana nih sekarang? Di Sampit belum saya terjemahkan jamaahnya sudah ngangguk. Ini menunjukkan jamaahnya nggak tahu, paham atau bingung. 6 bait syair. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu, si kafir Abu Lahab, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal di neraka selamanya. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada. Ada riwayat menyebut setiap hari Senin yukhaffaf anhul adzabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Muhammad SAW. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang Sampit yang setiap panjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, sepanjang usianya cinta kepada Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan si Abu Lahab yang kafir dijamin masuk neraka, ringan azabnya tiap hari Isnin. Apalagi kita yang cinta sholat, berzikir, puasa, baca Quran, insya Allah kita termasuk orang yang dapat syafaat dengan kemuliaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada handphonenya punya flash center, ini udah banyak kelap klip. Saya sangka handphone, rupanya jualan lampu. Yang ada flashnya bisa dihidupkan. Drone mana drone? Sudah menyala drone? Atau nyangkut di pohon kayu? Tadi saya lihat ada drone. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah
salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup untuk TikTok. Menyala abangku. Ini rekamannya diupload di Instagram, di FB, di grup-grup WhatsApp, di TikTok. Saudara kita dari Sabang sampai Papua menonton. Mereka melihat lapangan sepak bola penuh. Di mana ini? Di Sampit, bro. Begini orang Sampit memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sampitku, mana Sampit? Ini maulid kami, mana maulid kalian? Bukan angkuh, bukan sombong, agak sombong dikit. Membanggakan betapa cintanya orang Sampit dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita bangga dengan maulid? Hebatnya orang Sampit, belum dijawab udah jawab duluan. Kita bangga bukan karena harta, bangga karena harta akan tinggal. Kita bangga bukan karena jabatan, jabatan dibanggakan akan tinggal. Kita bangga bukan karena seragam, karena nggak ada orang mati dalam Islam mati bawa seragam, semuanya mati bawa kain. Kita bangga dengan cinta kepada Nabi, karena itulah yang akan kita bawa bekal mati menghadap Allah. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Apakah orang Sampit cinta kepada Nabi? Maka insya Allah kita akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Maulid itu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, syaratnya ada 5. Berapa? Syaratnya ada? Bisa diingat? Belum saya sampaikan. Syarat yang pertama, kalau mau buat maulid di kantor, bersama kita ada Bapak Dandim. Nanti Pak Dandim buat maulid di kantornya bersama para tentara. Ada Bapak Kapolres, Pak Polisi buat maulid di kantornya bersama Bapak TNI Polri. Ada Bapak Bupati buat maulid di kantornya. Syaratnya ada 5. Yang pertama, ada baca Al-Quran. Sekarang saya tanya, ini acara maulid atau bukan? Ada baca Quran? Tadi waktu pas acara baca Quran, suaranya sudah saya dengar, saya lihat korinya di kanan, nggak ada. Ya, di kiri, nggak ada juga. Di depan, nggak ada juga. Saya sudah curiga, ini jangan-jangan flash disk. Ternyata korinya di depan. Masya Allah, tabarakallah. Ini grup hadroh. Apa namanya? Hah? Pemuda Kotim. Grup hadroh Pemuda Kotim. Anda mau acara? Tunggu sebentar. Tunggu. Bersama grup hadroh Pemuda Kotim. Anda mau acara walimah? Anda mau acara akikah? Anda mau acara nikah? Undanglah grup hadroh Pemuda Kotim. Hubungi nomor kontak berikut ini. Nah, ternyata suara merdu itu dari Pemuda Kotim. Kita doakan anak-anak muda kita istiqomah, insyaallah. Anak muda sibuk dengan pacarnya, anak muda sibuk dengan LGBT-nya, anak muda sibuk dengan ganjanya, anak muda sibuk dengan narkobanya. Anak muda di Kotim sibuk dengan solawatnya, dengan zikirnya dan baca Qur'annya. Ibu kalau mau cari menantu, ini orang. Kalian sudah ku endorse, nggak laku juga, aku nggak salah lagi.
Mudah-mudahan anak kita dapat jodoh yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang takwa-takwa, yang ikhlas-ikhlas. Amin ya rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perasaan tadi waktu qori kita membaca nggak terpaksa gitu bunyinya. Pas saya baca Quran kedengaran suaranya seperti agak-agak dipaksakan. Oke lah, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih terpaksa lagi. Kalau kebetulan qorinya nggak ada yang suaranya bagus, ya nggak usah dipaksakan. Baca yang tartil biasa saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Loh, ini maulid. Kenapa bacaan itu? Ya ini kan ayat Quran. Kenapa kau pilih ayat itu? Karena cintaku kepada Ustaz Abdul Somad. Ada orang baca Quran dari mulai Isya sampai subuh, sholat tahajud, tegak rukuk, sujud, tegak rukuk, sujud, salam, tegak rukuk, sujud. Ayatnya nggak ganti-ganti. Qul huwallah terus. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ini ada orang ayatnya qul huwallah terus. Dipanggil Nabi. Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka ketika kau baca 3 kali, kau seakan-akan sudah seperti menghatamkan Al-Quran. Inilah dalil yang dicari oleh pencinta qul huwallah. Persatuan PPPQ, Persatuan Pemuda Pencinta Kulhu. Nah, artinya apapun ayat yang kita baca, selama ayat Al-Quran, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Tadi waktu mendengar ayat Quran tadi, apakah hati ibu tenang? Apakah hati bapak tenang? Saya nggak tahu. Hati kita yang tahu ya kita sendiri. Hati istri kita aja kita nggak tahu. Hati suami juga kita nggak tahu. Karena itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibacakan ayat Al-Quran, tenang hatinya. Makanya kalau saya tausiah, tiba-tiba ada jamaah yang tertidur, saya nggak pernah marah. Kenapa? Berarti hatinya sangat tenang. Wasiat bihimur rahmah, mereka dikelilingi oleh rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Semua yang hadir malam ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Malaikat yang jaga pada malam hari ini, malaikat yang mengawasi kita malam hari ini, malaikat yang memelihara kita malam hari ini, besok subuh gantian dengan malaikat yang siang. Mereka ketemunya pada sholat subuh. Lalu malaikat itu menghadap Allah, ditanya Allah, hai malaikat, ya tadi malam engkau bertugas di Sampit, ya apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul di lapangan sepak bola, ya Allah. Apa yang mereka lakukan? Nonton Manchester United. Mereka tadi malam berkumpul bukan karena bola. Mereka berkumpul bukan karena penyanyi dangdut yang roknya pendek. Mereka berkumpul karena maksiat. Mereka berkumpul karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Dulu waktu aku mau ciptakan manusia, kalian komplain, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan manusia? Mereka hanya akan kelahi, mereka hanya akan berperang, mereka akan menumpahkan darah. Tapi lihatlah, malam ini di Sampit mereka tidak kelahi. Ada yang kelahi karena rebutan balon, ada yang kelahi karena rebutan tempat.
Mereka datang dengan tenang, dengan adem, dengan tentram. Mereka adalah pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupa, mulailah setiap acara dengan membaca Al-Qur'an. Rahmat Allah tidak turun kalau campur aduk laki-laki dan perempuan. Apakah dalam acara maulid ini campur aduk laki-laki dan perempuan? Ada tembok besi di antara kalian. Itu makanya saya tadi negasinya terus. Saya tidak mau terlalu kemari karena nanti dikatakan kurang perhatian pada puan. Saya juga tidak terlalu kemari nanti dibilang Ustaz gatal cuma melihat perempuan. Maka yang paling selamat melihat besi. Saya di tengah dari tadi. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Nanti yang mau buat maulid dimanapun, bagi. Dari sini ke kanan, perempuan semua. Ada laki-laki. Nggak apa-apa, ngawal. Yang dari sini ke sana, laki-laki semua. Nggak ada perempuan. Karena kalau campur aduk, rusaklah majelis maulid kita. Mudah-mudahan saudaraku dari Sabang sampai Papua, Brunei Darussalam dan Malaysia, Sabah, Sarawak dan Semenanjung, kalau kalian mau buat maulid, tirulah seperti yang dibuat di kota Sampit yang tertib malam hari ini. Ini contoh maulid Nabi yang tertib. Di sini, di belakang nggak tahu juga ya. Suara saya sampai ke belakang? Kalau memang betul suara saya sampai, angkat tangan kanan. Berarti sampai. Soalnya saya pernah ceramah ramai. Saya bilang angkat tangan kanan. Enggak ada yang angkat tangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, syarat yang pertama ada membaca Al-Qur'an. Yang kedua ada membaca maulid. Ada yang baca maulid Simtud Durar, ada yang baca maulid Habsyi. Ya Habsyi itu Simtud Durar Pak Ustadz, betul. Ada yang baca maulid Dibai, ada yang baca maulid Al-Barzanji, ada yang baca maulid Ad-Diyaul Lami, ada baca maulid Burdah. Apakah malam ini ada pembacaan maulid? Ada pembacaan maulid. Terserah maulid mana yang mau dibaca. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sal abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mana maulid yang dibaca tadi? Hafal semua. Di handphone Pak Ustadz. Mau dibaca di handphone boleh, karena itu dalam bentuk PDF. Kertas boleh, buku boleh. Apa isi maulid itu? Isi maulid itu pujian kepada Nabi. Isi maulid itu selawat kepada Nabi. Isi maulid itu adalah sejarah Nabi. Menceritakan sejarah Nabi sejak Nabi lahir sampai meninggal 63 tahun dalam waktu 1 jam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahilun. Siapa yang bisa menceritakan tentang Nabi 63 tahun dari sejak lahir sampai meninggal 63 tahun? Enggak mungkin. Kalau bahasa kampung saya impossible.
Nggak bisa. Makanya apapun acara maulidnya datang. Maulid di kantor polisi datang. Maulid di Kapolsek datang. Maulid di Polres datang. Maulid di Polda datang. Maulid di kantor bupati datang. Maulid di kantor camat datang. Maulid di rumah-rumah datang. Di Pekanbaru, di kampung kami di Riau, maulid namanya Maulid Arba'in. Arba 4, Arba'in 40. Maulidnya 40 malam. Saya sangka 40 malam sudah hebat nih 40. Pas saya pergi ke Aceh, saya tanya orang Aceh, di sini maulid berapa kali? Kata dia, Ustadz Somad, di sini maulidnya cuma 3 kali. 3 bulan. Jadi berapa? 90 malam. Langsung saya ciut. 90 malam maulid. Belum lagi ada maulid pagi, maulid siang, maulid sore. Pengajian ibu-ibu sore. Di kantor pagi. Pengajian masjid malam. Mudah-mudahan. Tapi Pak Ustadz banyak yang membid'ahkan maulid. Gak usah pikirkan. Kalau dia berteriak bid'ah, buat terus maulid. Lama-lama dia capek. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Mati. Malam pertama bid'ah. Malam kedua bid'ah. Malam ketiga bid'ah. Masalah kuat-kuatan aja sebenarnya. Kalau kuat suara dia kalah maulid. Tapi kalau maulidnya terus 90 malam, bina. Siap buat maulid? Ibu-ibu siap buat maulid di rumah? Bapak-bapak siap buat maulid di rumah? Oh, rumahnya sama kok. Rumah ibu kan rumah bapak juga, betul kan Bu? Orang bapak numpang di rumah saya Pak Ustadz. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada sejarah nabinya. Saya tidak bisa ceritakan full. Nanti kita akan ambil beberapa sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, di dalamnya ada silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin-rajin nyambung silaturahim. Apapun acaranya itu sebetulnya isinya silaturahim. Maulid Nabi, silaturahim. Isra Mi'raj, silaturahim. 1 Muharram, silaturahim. Nuzul Quran, silaturahim. Nisfu Sya'ban, silaturahim. Silaturahim. Ini kalau tidak dibuat acara Maulid Nabi, saya nggak kenal dengan Bapak Bupati. Pak Bupatinya hadir malam ini. Soalnya beda antara yang di baleho dengan yang asli. Lebih muda yang asli. Masya Allah, tabarakallah. Saya tahu Pak Bupati, saya pura-pura nanya aja tadi. Kalau nggak dibuat acara ini, Bapak Ibu pasti nggak tahu susunan tim Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu bagi jatah seluruh provinsi dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Palembang, Bengkulu, Lampung, nyebrang, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke NTB, sampai ke Bali. Setiap daerah jatahnya 1 tahun cuman 4 hari. Saya datang hari Jumat, pulang hari Senin. Jadi saya di Kalimantan Tengah ini 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Nggak boleh lebih dari 3 malam, dikhawatirkan buka cabang. Kenapa Abdul Somad datang ke Kalimantan Tengah? Ini memang jatah Kalimantan Tengah. Bulan September Abdul Somad datang ke Kalimantan Tengah, keliling kabupaten kota. Jatahnya cuman 4 hari 3 malam. Kebetulan pas malam libur, malam Ahad, jatahnya di kota Sampit. Setiap kabupaten provinsi ada tim Abdul Somad. Namanya tim UAS. Tim UAS itu tim Ustadz Abdul Somad, bukan tim ujian akhir semester. Ketua tim UAS Kalimantan namanya Ustadz Muhammad Hatta, alumni Al-Azhar Kairo Mesir, kakak kelas saya. Mana Ustadz Muhammad Hatta? Biar jamaah ini tahu silaturahim. Berdiri dulu Ustadz Hatta. Jamaah ini mau ngelihat. Oh, ini kakak kelas saya, senior saya. Sudah menikah. Jadi jangan terlalu berharap banyak. Tapi baru 1 kali. Ada ketuanya, ada penasehatnya.
penasehatnya sejak dari dulu kala namanya Bapak Haji Nadal Shah Qoim. Kenal Bapak Ibu? Masih banyak yang belum kenal. Mohon berdiri Pak Nadal Shah. Jamaah ini mau tahu yang mana orangnya. Ini penasehatnya. Untuk Kabupaten Kotim itu penasehatnya Bapak Sofyan Hadi. Kenal orangnya? Nah itu orangnya. Jelas? Ini perlu saya jelaskan. Nanti kalau ditanya orang, ngapain Pak Qoim di sini? Ini jangan-jangan lagi kampanye gubernur ini. Itu penasehat Ustadz Abdul Somad. Jadi Ustadz Somad ini kalau datang ke Kalimantan mana ini? Kalau datang ke Kalimantan Tengah, Ustadz Somad ini datangnya disambut, pulangnya diantar. Bukan Ustadz yang datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Itu hantu jelangkung. Saya ini datang disambut sama Pak Qoim di airport, pulangnya dilepas, kelilingnya diantar. Nah itu, jadi ini perlu saya jelaskan. Nanti kalau ada orang yang komen macam-macam di Instagram, di YouTube, di TikTok, Bapak Ibu bisa jelaskan? Faham? Jangan ada fitnah di antara kita. Jelas? Inilah intinya. Yang pertama, ada yang baca Quran, sudah. Yang kedua, membaca maulid, sudah. Yang ketiga, ada silaturahim, sudah. Yang keempat, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf, marilah sholat, jangan tinggalkan sholat. Mudah-mudahan. Kenapa maulidnya mesti di tanah lapang? Kenapa di stadion? Kenapa nggak di masjid? Kalau di kampung kamu bisa di masjid maulid, tapi kalau di Kotim, kalau di Kota Sampit dibuat di masjid, meledak masjidnya. Sebanyak ini jamaah masuk masjid, meletup masjidnya. Maka maulid dibuat di stadion, di tanah lapang. Karena beberapa orang ada yang trauma ke masjid. Saya Pak Ustadz terus terang nggak mau ke masjid. Kenapa? Teman saya tobat hari Senin ke masjid, Selasa ninggal. Tapi kalau saya dibuat di stadion, saya mau datang Pak Ustadz. Akhirnya kita pun ketemu di stadion. Mudah-mudahan yang belum ke masjid, besok subuh segera ke masjid. Amin. Saya nggak mau kesannya maulid. Gimana maulid tadi malam? Maulid tadi malam di Sampit penuh tanah lapang. Stadion nggak ada rumputnya lagi. Rusak. Saya nggak mau gara-gara ini kedatangan Abdul Somad. Gimana Ustadz Somad kemarin waktu datang? Habis rumput semua hancur. Saya mau yang berubah itu adalah gimana sejak kedatangan Ustadz Somad? Alhamdulillah Ustadz, karena malam maulid itu Ustadz cerita tentang sholat. Suami saya sekarang yang sebelumnya nggak sholat, sekarang alhamdulillah sudah sholat Pak Ustadz. Sholat apa Bu? Idul Adha Pak Ustadz. Itu pun karena mau ngambil kupon daging kurban Pak Ustadz. Tapi jangan mentang-mentang ibu sudah sholat, ibu lalu pulang dari sini marah-marah. Pulang dari acara maulid, langsung manggil suaminya. Ya ayyuhalladzina kafaru. Jangan gitu. Ibu jangan marah-marah, bapak juga jangan marah-marah. Kalau bapak marah-marah, ibu balas dengan nyanyi. Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Aku kawin lagi. Nggak usah marah-marah, nanti cepat tua. Ibu cukup nyanyi aja kalau suaminya belum sholat. Besok sambil masak sarapan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kalau abang mati aku kawin lagi. Apa kau bilang? Naik darah tingginya, mati. Mudah-mudahan bapak-bapak yang belum sholat dibukakan pintu hidayahnya, segera sholat. Ustadz Somad, dulu saya nikah sama dia, saya sangka saya akan bahagia. Karena waktu dia datang ke rumah, emas berlian dan permata, mobilnya besar mewah, PNS, ASN dan pengusaha, duitnya banyak Pak Ustadz. Ternyata setelah menikah Pak Ustadz dia nggak sholat.
Gimana rasanya, Bu? Rasanya seperti tidur sama babi hutan. Bapak-bapak kalau istrinya nggak sholat, berarti selama ini kalian satu tempat tidur sama sundel bolong. Nyi Blorong, mak lampir. Mudah-mudahan istri kalian sholat semua. Yang belum sholat, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayahnya, segera sholat. Inna awwala ma yu'asabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira. Nanti pada hari kiamat yang pertama kali dinilai adalah sholat. Makanya mencari menantu yang sholat. Mencari mertua yang sholat. Bukan cuma menantunya aja yang sholat. Saya mau cari mantu yang sholat. Bapak sholat? Belum. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Walinya adil, saksinya adil. Orang yang sholat adil, yang tidak sholat fasik. Hati-hati ngangkat wali. Makanya sebelum akad itu Pak Kua membimbing wali syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Supaya apa? Supaya akad nikahnya sah. Karena wali yang fasik, saksi yang fasik. Ini sekarang banyak nih kalau acara akad nikah yang mau jadi saksi pejabat. Gimana mau sah orang koruptor? Kecuali di Kotim. Di sini pejabatnya baik-baik semua. Jangan tepuk tangan lu, tunggu. Kita doakan supaya pejabat-pejabat kita takut sama Allah, bertakwa, supaya Provinsi Kalimantan Tengah diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat di surga. Wahai pejabat-pejabat, bupati, wali kota, gubernur, sebelum meninggal, sebelum pensiun, sebelum berhenti, bangunlah masjid. Setuju? Masjid Islamic Center dengan tanda tangan jadi satu. Berikut ini peletakan batu pertama masjid oleh Ustadz Abdul Somad. Nggak mau. Saya kalau disuruh meletakkan batu pertama saya nggak mau. Kenapa? Karena banyak yang batu pertama saya letakkan nggak nambah-nambah. Tapi kalau saya diajak, berikut ini Gubernur Kalimantan Tengah akan meresmikan Islamic Center sebagai penghormatan, memencet tombol Islamic Center kepada Ustadz Abdul Somad. Gagah saya kan, memencet tombol. Pas dipencet, mohon maaf Pak Ustadz, baterainya habis. Oh nggak bunyi-bunyi. Islamic Center. Bagaimana supaya orang sholat? Islamic Center, masjidnya bagus, masjidnya besar, tapi nggak ada yang sholat. Cukup dengan tanda tangan PNS, pegawai, ASN, BUMN, BUMD, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, sholat ke masjid. Yang nggak sholat non job. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Segenggam kekuasaan pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Nggak boleh main paksa-paksa Pak Ustadz. Yang dipaksa itu bukan orang yang tidak Islam. Saudara kita yang non muslim kita tidak urus. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. As-salatu khairum minan naum. Nggak ada yang sholat. Kenapa? Azannya terlalu slow. Sampai akhirnya suatu subuh barulah semua orang terbangun. As-salatu khairum minan naum. Baru semua orang datang ke masjid. Siapa yang azan? Rupanya dan Ramil. Begitulah kalau yang punya jabatan, yang punya seragam datang ke masjid, bangga kita. Cuman malam ini kita
bisa membedakan yang mana yang polisi, yang mana yang ASN, yang mana yang tentara, nggak tahu. Karena semuanya pakai baju ustad. Ini ustad-ustad semua ini. Padahal di sini ada polisi, ada tentara, ada ASN. Mudah-mudahan bapak-bapak kita yang diberikan jabatan amanah ditundukkan Allah hatinya dengan jabatannya menolong agama Allah. Amin ya Rabbal. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, pejabat mati meninggalkan utang. Tinggalkanlah masjid. Lalu yang jadi imam siapa? Kirim mahasiswa dari provinsi Kalimantan Tengah, kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Setuju? Kirim ke Darul Mustafa Tarim Yaman. Setuju? Duitnya dari mana? Duitnya dari APBD. APBD nggak cukup, dipotong atas. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini orang Sampit, orang Kotim, orang Kalteng, kaya-kaya semua, betul? Maka mereka ketawanya nggak bisa terlalu terbuka mulutnya. Mereka ketawa nggak boleh, haha, nggak kenapa? Kenapa? Gigi emasnya copot. Maka mereka ini semua jilbabnya panjang. Kenapa? Karena takut kelihatan cincin gelang rantainya. Betul? Oh, betul kata suaminya. Istrinya nggak ngaku. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua rezekinya berlimpah. Bupati, gubernur nggak perlu ceramah, nggak perlu tausiah, nggak perlu tablik akbar, nggak perlu menggelegar, cukup dengan tanda tangannya, insya Allah. Amin. Ini kan mau pilkada, betul? Jangan kelahi, jangan cakar-cakaran, jangan serang-serangan di medsos, jangan tertelan hoax, jangan makan hoax, tetaplah makan lontong. Jangan termakan isu, tetaplah menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang santun, siap jaga perdamaian, siap jaga Kotim, siap jaga Sampit, siap jaga Kalteng, siap jaga NKRI. Takbir. Tapi kasihlah kami bocoran-bocoran Pak Ustadz. Masa kami nggak tahu Pak Ustadz? Mudah aja, ingat pantun Ustadz Somad. Kalau mau pergi sholat Jumat, cakepnya nggak serentak. Kalau pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada sahabat Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Paham? Ngerti? Nyambung? Belum direkam, itu masih casting. Nah sekarang tolong hidupkan kameranya, rekam video pendek, share. Kamera on, roll, action. Kalau tuan sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau ada sahabat Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Udah cukup, jangan rekam lagi, habis baterai. Kenapa sahabat Ustadz Somad? Karena saya bisa telepon langsung. Pak, bangun Islamic Center. Pak, dirikan SD Quran, TK Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Setuju? Pak, kirimkan santri-santri kita ke Mesir, ke Yaman, ke Hadramaut, ke Tarim, ke Maroko. Setuju? Kasih beasiswa ke yang berprestasi. Setuju? Penggali kubur, penyelenggara jenazah, berangkatkan umroh, berikan insentif. Setuju? Orang bukan duit dia kok, duit negara, tinggal tanda tangan. Apa susahnya ditangkap KPK? Enggak, kita akan bela sampai tetes darah penghabisan. Betul? Segenggam kekuasaan. Kenapa malam ini Ustadz Somad ini ceramahnya semangat kali, berapi-api? Karena yang hadir ini yang aktif-aktif, yang muda-muda. Coba kalau yang hadir yang udah pensiun, pasti saya ceramahnya nggak semangat gini. Ceramahnya paling, marilah kita ingat mati. Soalnya kita nggak lama lagi akan mati. Untuk apa semangat-semangat? Mubazir.
Di depan panti jompo disuruh ceramah. Mari kita tolong agama Allah dengan tanda tangan. Ya mau bazir, orangnya udah nggak aktif lagi. Selesai acara ceramah, datang 3 orang ngadap saya. Yang satu lagi nanya, apa yang bisa kami lakukan Pak Ustadz? Bapak, saya polisi Pak Ustadz. Masih aktif. Udah pensiun Pak Ustadz. Datang satu lagi, apa yang bisa kita lakukan Pak Ustadz? Bapak, saya tentara Pak Ustadz. Masih aktif. Sekarang lagi ngantar cucu sama istri. Bapak, saya pengusaha Pak Ustadz. Masih aktif. Ya udah tutup PT-nya Pak Ustadz. Ya udahlah Pak, istighfar aja lah Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, akfa tayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan segala dosa silap kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baca Quran? Sudah. Ada pembacaan maulid? Sudah. Ada silaturahim, tegur sapa? Sudah. Dulu acara nikah orang kita silaturahim. Oh, ini yang nikah anak bapak? Iya. Ini anak ibu? Iya. Sekarang acara nikah nggak bisa silaturahim. Ini anaknya bum bam bum bam bum bam. Itu anak siapa? Apa? Itu anak siapa? Apa? Apa ini? Saya berapa kali undangan nikah nggak jadi masuk ke dalam. Begitu udah mau masuk ke dalam, bum bam bum, pulang saya. Sampai ke dalam saya lihat dari pintu artis sudah pakai rok pendek, bisa digoyang. Saya takut kalau saya duduk di situ makan, takut salah suap. Bagus saya pergi, bagus saya pulang. Sampai hati Ustadz Somad, ya kemarin anak saya nikah Ustadz kok nggak datang? Saya sudah datang Bu. Bapak Ustadz datang kemarin? Saya datang. Kenapa kami nggak kelihatan? Kenapa kita nggak foto? Saya nggak bisa masuk ke dalam karena belum masuk sudah kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Maka saya pulang. Menghadiri acara pernikahan walimah kan wajib. Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kau diundang wajib datang. Betul. Tapi kalau ada maksiat di dalam, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Malam ini alhamdulillah jauh dari maksiat. Ini malam apa ini? Malam Ahad, malam libur. Sore tadi di kota lain se-Indonesia sedunia malam Ahad. Sore tadi anak muda sudah bawa sepeda motor yang knalpotnya baru dikhitan. Beb 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 beb. Pas lewat di depan rumah dia, beb. Tapi disampit. Saksikanlah wahai umat Nabi Muhammad, saksikanlah wahai para malaikat, disampit anak mudanya malam libur, malam Ahad, mereka datang ke majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi kita jalan malam ini maulid. Maulid. Terus hubungan kita gimana? Habis maulid kita jalan. Lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, lebih dari 4.000 orang, lebih dari jumlah terkabulnya doa. Ya Allah, anak-anak muda yang pacaran, putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Ustadz Somad ini sampai hati teganya. Kami datang, kami dengar ceramah Ustadz, kami susah-susah hadir. Kenapa Ustadz doakan putus?
karena aku sayang sama kalian. Pacaran 5 tahun nggak dinikahi sama seperti iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang mengandung laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Ya Allah, yang putus malam ini segera temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Gimana? Udah tenang jantungnya? Alhamdulillah. Saya nggak ada niat jahat dengan kalian, Besti. Saya nggak ada niat buruk dengan kalian, guys. Mudah-mudahan kalian dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik, yang solehah-solehah. Gimana papa ketemu dengan mama? Pas acara maulid di Sampit di stadion, pas malam itu pulang. Siapa penceramahnya? Almarhum Abdul Somad. Pas acara pulang itu kebetulan sendal mama hilang. Mana pas lagi nyari-nyari sendal, itulah kejedut kepala. Pas lagi oh indahnya, Masya Allah. Diakadkan dengan akad yang, wahai Fulan bin Fulan, iya bapak, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Sah, betapa indahnya. Tapi zaman sekarang orang mengakadkan nikah dengan wajah marah. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Kenapa? 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 Karena nikahnya MBA, married by accident. Kalian mahal anakku. Kalian dikandung 9 bulan 10 hari lamanya, disusukan 2 tahun, meregang nyawa, disekolahkan, dibesarkan, tetes 10 keringat dan air mata. Kalian jual harga diri kalian hanya dengan semangkok bakso dan mie ayam. Betapa murahnya harga kalian. Kalian juga jangan mau, karena walaupun kalian laki-laki, nanti kalian punya anak perempuan, kalian punya adik perempuan, kalian punya kakak perempuan, kalian punya keponakan perempuan. Jaga harkat martabat perempuan. Siap menjaga perempuan? Siapa yang mau kalian jaga? Siapa aja. Ingat, hidup ini sementara. Yang kekal abadi itu adalah hubungan kita. Semua berubah. Dulu stadionnya nggak bagus, sekarang bagus. Dulu tausiahnya nggak lama, sekarang sound systemnya mantap, menggelegar orang ramai. Semua berubah. Yang nggak berubah itu apa? Perasaan aku ke kamu. Kenapa saya jadi romantis malam ini? Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, adik-adik kami, anak-anak kami yang baik-baik ini, berikanlah dia jodoh yang baik-baik ya Allah. Saya yang ngantar ke kampus Pak Ustadz, saya yang nemani waktu daftar Pak Ustadz. Kenapa pas wisuda dengan orang lain? Kenapa kau jadi cengeng? Gara-gara kebanyakan nonton kabikaci kabigam coach hotahe. Bangkitkan semangatmu. Kalau kau lihat dia dipinang orang lain, kau yakin Allah sudah siapkan jodoh yang lebih putih, yang lebih cantik, yang lebih kaya. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Begitu. Nanti kalau ditanya orang, itu yang nikah di hotel, itu kamu dulu kan? Iya. Kenapa nikahnya bukan dengan kamu? Karena skenario Allah lebih indah. Begitu, jangan nangis. Kalau mau nangis pulang ke rumah, masuk kamar, kunci baru. Kira-kira yang lebih indah itu rencana kita atau rencana Allah? Rencana Allah. Kira-kira yang lebih indah itu kemauan kita atau kemauan Allah? Maka berdoalah menurut kehendak
Ini sekarang banyak anak muda ini doanya menurut kehendak dia, dia paksa Allah ikut dia. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau jodohnya sudah ada, matikan jodohnya. Apa ini? Kenapa kau jadi ngancam Tuhan? Nanti kata Tuhan, sebenarnya yang Tuhan itu kau apa aku? La ilaha illallah. Bangkitkan semangat. Begitu juga ketika kalian mau meminang anak gadis orang, jangan rendahkan diri kalian, jangan jatuhkan diri kalian. Kalau mau menjatuhkan diri, bersungkur tersimpuh saat tahajud di tengah malam. Disitulah kau menjatuhkan diri. Kalau di hadapan manusia, jangan. Ini kadang banyak anak muda ini menjatuhkan diri waktu minang. Tolong nikahkan saya Pak. Enggak ada perempuan lain. Bencong. Masa perempuan sebanyak ini kau bilang enggak ada perempuan lain? Maka katakan kepada dia, kalau bapak nikahkan anak bapak dengan saya, bapak sudah mendapatkan imam yang tepat. Tapi kalau tidak, enggak tahu juga ya. Jangan ngomong langsung, nanti takutnya salah ngomong. Bawalah orang tua yang bahasanya lebih santun. Saya pun waktu minang tidak saya yang ngomong. Bukan berarti waktu minang saya langsung datang assalamualaikum. Ya enggak, yang ngomong kiai. Makanya kalau adik-adik mau minang anak gadis jangan langsung ngomong. Bawa tim UAS. Bawa Pak Sofyan Hadi bisa. Bawa Pak Koim bisa. Jangan bawa saya. Kalau saya yang kalian bawa nanti saya yang diterima. Pede kali Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waktu Nabi sedang khutbah, Nabi angkat tangannya ke atas. Baju Nabi itu nggak ada kancingnya, pakai jubah yang lebar lengannya. Ada anak muda yang pakai jubah, nih yang lebar lengan, yang nggak pakai kancing. Waktu tangannya diangkat, lengan baju Nabi turun. Sahabat yang di bawah ngelihat, apa yang dia lihat? Bayadha ibtayhi, saya melihat putih ketiak Nabi. Itu menunjukkan Nabi itu orangnya bersih putih. Ini banyak orang sekarang muka putih ketiak hitam. Ganteng, cantik, pas kita duduk di dekat dia nahan nafas. Bau ketiak. Asal kita bernapas, pingsan langsung. Nih maulid nih. Maulid ini bukan sekedar solawat, tapi juga mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Khamsun minal fitrah, ada fitrah. Apa dia? Qalmul azafir, kuku potong bersih. Tengok anak-anak kita, kuku bersih. Ini terkadang itu kuku yang dipakai untuk ngupil, itu juga kuku yang dipakai ngorek gigi. Bertamu kita ke rumahnya, enak bakwan jagungnya ya, yummy. Apa sih rahasianya? Nah, kuku tangan belum dipotong, panjang, berulat, berdaki, tai cicak, tai kucing, semua ada. Kebetulan kidal tangan kiri itu yang dipakai buat bakwan. Kembang tai kucing dalam. Dimakan, ini resepnya. Saya membayangkannya aja, saya udah mau. Jangan dibayangkan, nggak lalu makan besok. Nih ajaran Islam simpel sederhana. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak,
aku suruh mereka bersiwak inda kulli sholah. Makanya Habib-Habib kalau sholat, sebelum sholat, istawu i'tadilu, luruskan shaf, luruskan shaf. Sebelum subuh siwak, sebelum zuhur siwak, asar siwak, maghrib siwak, isya siwak, duha siwak, tahajud siwak, bersih giginya. Ini ketawa, orang ketawa kita ketawa, orang senyum kita senyum, rupanya yang diketawai orang kita. Kenapa? Cabai 3 on. Mulut bersih, tangan bersih, kuku bersih, ketiak bersih, wajah bersih, bukan putih, bersih. Kalaulah syarat masuk surga itu putih, saya enggak masuk. Saya tahu saya hitam, hitam si tampuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Saya dari tadi heran, kenapa wajah saya di sini bisa putih ya? Hebat juga yang ngedit foto ini. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita disuruh bersih, bukan putih. Sekarang yang dipusingkan orang putih, mau putih, muka Cina, tangan Afrika. Gara-gara suntik wajah, mau semua badan mahal, ada wajah aja dulu. Pulang ke rumah disangka suaminya zebra, bebelang. Mohon jangan tersinggung. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad jangan tersinggung. Udah jam berapa sekarang? Astagfirullahaladzim, jam 10. Tadi waktu berdiri saya mulai tadi jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 10. Berarti saya sudah berdiri 1 jam 15 menit. Ini sudah keluar dari kode etik. Karena di mana-mana dari Sabang sampai Papua Ustaz Somad itu ceramahnya cuma 60 menit. Kenapa di Kotim bisa lewat sampai lewat 1 jam? Ini karena semangat yang luar biasa, karena jamaah yang begitu ramai. Luar biasa. Ternyata kalau jamaahnya semangat, yang ceramah juga ikut semangat. Kalau jamaahnya ini Masya Allah tabarakallah ramai, yang tausiah juga nggak terasa udah 1 jam. Saya pernah ceramah 5 menit berhenti. Kenapa? Jamaahnya nunduk semua. Pas acara mau buka bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan karena waktu azan maghrib sudah sampai. Langsung datang panitia. Mohon maaf Pak Ustadz, itu azan handphone. Kira-kira kalau saya tausiah sejam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya nggak sanggup. Besok saya masih ada jadwal Muara Teweh. Hari Senin saya pulang ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru nanti saya akan terbang lagi. Kemana ya? Lupa. Ustadz pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, terbang sana, terbang sini, mobil sana, mobil sini, motor sana, motor sini. Ada video Ustadz naik perahu, ada video Ustadz naik pesawat, ada naik private jet. Kapan Ustadz istirahat? Istirahatnya nanti bersama kamu di surga Jannatul Firdaus. Maulid itu isinya 5. Baca Quran sudah, maulid sudah, silaturahim sudah, amar ma'ruf nahi mungkar sudah apa belum? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar. Jangan main judi, jangan main slot. Jangan pakai narkoba. Ustadz Somad kalau ceramah pakai ayat berapi-api, pakai sound system. Tapi ada orang yang nggak perlu pakai sound system, yang nggak perlu pakai ayat, yang nggak perlu pakai hadis, nggak perlu pakai tablik akbar. Cukup dengan seragamnya, cukup dengan pistolnya. Yang mau main slot silakan. Main. Ku pecahkan otak kalian. Maka bapak-bapak yang punya seragam, punya pistol besi, pakailah itu untuk nahi mungkar, Pak. Setuju? Jangan nanti setelah pistol besinya diambil negara, tinggal pistol air, itu pun macet-macet. Kadang hidup, kadang enggak. Barulah semangat mau amar ma'ruf nahi mungkar.
Sekarang masanya. Siapa yang mau pakai ganja, siapa yang mau ngisap narkoba, siapa yang mau pakai pil anjing gila, pakai. Pecahkan ginjal kalian. Gunakan tanda tangan, gunakan kekuasaan, karena sampai masanya nanti kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, camat, bupati jangan ada orangnya, nggak enak kita. Polisi, jangan kuat-kuat, nanti kena tilang kalian. Tentara, jangan kuat-kuat, mereka yang mengawal NKRI ini. Ustadz, aku pun nggak kalian jaga perasaan. Apa salahnya waktu aku bilang Ustadz tadi kalian pura-pura diam? Tala'al badaru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' Jita syarraftal Madinah marhaban ya khairada. Yang kelima, Imam As-Suyuti mengatakan raja di zaman dia memotong 1000 ekor kambing, dipasang tikar di tengah jalan, makan beramai-ramai. Mudah-mudahan di masa akan datang ini yang nomor 5 ini terwujud insya Allah, amin. Potong 1000 kambing, pasang tikar karpet di jalan, ambil drone dari atas, maulid spektakuler, pemecah Guinness Book of Record, Muri, Museum Rekor Indonesia, 1000 kepala kambing. Badannya ikut juga, jangan kepalanya aja, jangan badannya kalian jual. 1000 kepala kambing. Pak Ustadz, saya nggak bisa makan kambing Pak Ustadz, nanti saya kolesterol darah tinggi. Oke, kalau gitu makan telur ayam aja. Telur ayam pun nggak bisa Pak Ustadz, saya lagi diet, mati aja lah kalau gitu. Manisannya 5000 piring, kata Imam As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi. Makanya kalau buat acara maulid itu, loh malam ini Pak Ustadz nggak disediakan makan. Malam ini tetap ada acara makan bersama setelah acara nanti di rumah masing-masing. Nana tahu ibu buat acara maulid di rumah, saya buat acara maulid di rumah saya. Nanti hari Senin malam Selasa yang mau datang ke Pekanbaru saya tunggu. Saya sudah pesan sama Ustazah Fatimah. Saya tanya berapa sepiring, kata dia sepiring 25.000, aku siapkan 1000 piring, nanti ku kasihkan ke jamaah. Kalau tamunya lebih, ya nanti kita belikan nasi bungkus sama lontong sayur, saya bilang. Kenapa? Karena dengan makan bersama mendatangkan rahmat dan barokah. Tapi bukan wajib, jangan katakan wajib, sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa. Bagaimana supaya keinginan kita dikabulkan Allah? Berdoa. Doa tidak mustajab, sodakoh. Dengan bersodakoh, sodakoh nggak mampu, ringankan kesulitan orang, mudahkan urusan orang. Kalau bisa dipermudah, jangan Puncak dari acara maulid bukan pada tausiahnya, puncaknya adalah pada doanya. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita malam ini barokah maulid, barokah qori, barokah solawat, barokah silaturahim, barokah kita hadir berjamaah. Mudah-mudahan segala keinginan kita dikabulkan Allah. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Kalimantan Tengah diberikan gubernur yang adil dan amanah, diberikan orang soleh yang peduli kepada agama Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Ampunkan semua dosa-dosa kami yang hadir malam ini ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azabmu ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta. Yang ujian berikan kelulusan dengan nilai terbaik ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik imam ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya keturunan berikan keturunan anak soleh solehah penghafal Quran mujahid fi sabilillah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha salah. Hajat dunia hajat akhirat engkau ridha dan baik bagi kami. Illa qadaitaha wa yassartaha. Tunaikanlah ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikan Kalimantan Tengah gubernur wakil gubernur yang adil dan amanah, yang peduli kepada agamamu ya Allah, yang menjaga persatuan umat ini ya Allah, yang mampu menjadikan Kalimantan Tengah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali asatidatina para ustad guru kami, wali man hadarana semua yang hadir malam ini ya Allah. Anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Barik lana fi auladina, berkahi anak kami. Barik lana fi ahlina, berikan keluarga keberkahan. Barik lana fi auladina, berikan berkah pada keturunan kami. Barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta kami ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan Sampit, selamatkan Kalimantan Tengah, selamatkan Indonesia dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana engkau kumpulkan kami di malam yang baik ini, di tempat yang baik, di malam penuh keberkahan Maulidur Rasul, maka kumpulkan kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jaga kebersihan dan ketertiban, sampah-sampah bawa pulang. Tunjukkan Islam agama yang bersih, rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallu ala nabi. Berkenan Bapak Ustadz Abdul Somad beserta Bupati Kota Waringin Timur, unsur forum koordinasi pimpinan daerah untuk berfoto bersama-sama jemaah yang hadir pada malam hari ini. Seraya kami tutup acara kita, rangkaian acara tablik akbar dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali pada majelis-majelis ilmu lainnya
dan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.